Ini ada sebuah kabar yang perlu kita ikuti perkembangannya, yaitu tentang pendirian PT Perorangan. PT Perorangan ini adalah sebuah perseroan terbatas, tidak hanya untuk perusahaan media juga loh. Ini juga bisa untuk usaha-usaha UMKM, penggilingan padi, bengkel, usaha konveksi, usaha-usaha UMKM lainnya. Ini bisa dengan menggunakan PT Perorangan, termasuk juga bisa untuk perusahaan media. Jadi kalau yang ingin mendirikan sebuah perusahaan media berbentuk PT Perorangan atau usaha-usaha UMKM lainnya yang masih belum bisa bagaimana caranya membuat PT Perorangan, bisa hubungi Bung Warta. Bung Warta siap bantu. Silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Oke, kembali kepada PT Perorangan. Apa itu PT Perorangan? Kita akan bahas dulu. Tadi sudah dari awal saya katakan bahwa PT Perorangan ini tidak hanya untuk perusahaan media loh. Ini juga bisa untuk usaha-usaha UMKM lainnya, usaha-usaha yang ingin naik statusnya menjadi sebuah perseroan terbatas. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Masih dalam ngopi bareng Bung Warta, bukan omong kosong. Teman-teman, para pelaku-pelaku dan para orang-orang yang peduli dan punya minat dalam sebuah bidang usaha yaitu pers. Ini ada sebuah kabar yang perlu kita ikuti perkembangannya, yaitu tentang pendirian PT Perorangan. PT Perorangan. Nah, ini lahir dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang PT atau perseroan terbatas terbagi menjadi dua, yaitu PT Persekutuan dan PT Perorangan. Perbedaannya adalah PT Persekutuan itu didirikan oleh lebih dari satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya, yang kemudian diikatkan pendirian perusahaannya melalui notaris. Setelah melalui notaris nantinya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan AHU. Sedangkan dampak dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja, lahirlah sebuah badan hukum Indonesia, sebuah badan usaha baru yang namanya adalah PT Perorangan. PT Perorangan ini pemilik sahamnya hanya 1 orang. PT Perorangan bisa didirikan bagi mereka yang membuat sebuah perusahaan dengan modal maksimalnya hingga 5 miliar. Jadi 5 miliar, 4 miliar, 3 miliar, 2 miliar sampai dengan 50.000 itu bisa dengan PT Perorangan. Apakah PT Perorangan ini status badan hukumnya sama perseroan terbatas? Ya, sama. Ini adalah sama-sama perseroan terbatas. Yang membedakannya adalah jumlah pemegang sahamnya. Adanya aturan ini membuka sebuah kesempatan bagi teman-teman awak media untuk mulai usaha mendirikan sebuah perusahaan media. Karena perusahaan media juga mensyaratkan harus didirikan melalui sebuah perseroan terbatas atau PT. Artinya tidak ada aturan juga, ini PT-nya harus PT Persekutuan atau PT Perorangan, tapi harus berupa PT. Dan modal dalam aturan pendirian sebuah perusahaan media adalah minimal 50 juta. Sedangkan PT Perorangan modalnya bahkan bisa sampai 5 miliar. Kalau modal yang 50 juta itu kan masih tergolong usaha mikro UMKM. Artinya ya perusahaan media sebenarnya juga bisa didirikan dengan perusahaan yang skalanya mikro. Tak hanya berhenti sampai dengan kita mendirikan PT Perorangannya yang ya biayanya sangat murah, tapi kita juga dengan biaya yang sangat murah itu akan mendapatkan terdaftar di administrasi hukum
Administrasi Hukum Umum AHU, artinya kita sah berbadan hukum Indonesia. PT perorangan ini juga nantinya, karena ada syarat dalam Undang-Undang Pers bahwa perusahaan pers adalah perusahaan yang hanya bergerak di bidang media, maka nantinya ini akan muncul di sertifikat Kemenkumhamnya. Di surat pernyataannya nanti bidang usahanya KBLI-nya hanya pakai perusahaan media. Kemudian di nomor induk berusahanya, NIB-nya, ya juga kita hanya cantumkan KBLI untuk perusahaan media. Artinya memang perusahaan ini hanya bergerak di bidang media, tidak kepada yang lain. Tidak ada usaha yang lain, hanya fokus di bidang media. Maka melalui PT Perorangan kita sudah bisa lengkap nantinya. Ada sertifikat AHU Kementerian Hukum dan HAM-nya, ditambah lagi kemudian ada NIB-nya juga bisa kita uruskan untuk perusahaan medianya, ditambah lagi dengan NPWP PT. Jadi NPWP PT-nya juga nanti bisa terbit. Dengan syarat itu, secara legal formal perusahaan media kita sudah bisa berjalan. Tinggal kita akan memilih usahanya di bidang media online atau media cetak. Sementara syarat-syarat yang lain setelah itu ditempuh adalah syarat tentang orang-orang yang mengelolanya. Ini adalah syarat untuk meraih verifikasi dari Dewan Pers. Namun prakteknya saat ini media-media yang tersebar yang jumlahnya banyak, ya masih banyak yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Karena untuk terverifikasi Dewan Pers ada lagi persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh. Misalnya pimpinan redaksinya, Pimrednya harus memiliki sertifikasi jenjang utama. Kemudian untuk redakturnya harus memiliki sertifikasi wartawan jenjang madya. Dan untuk wartawannya minimal 1 orang harus memiliki sertifikasi tingkat muda. Syarat-syarat itu harus terpenuhi. Di samping kemudian ada persyaratan kelengkapan perusahaannya seperti BPJS, ketenagakerjaannya, kemudian domisili kantornya, perlengkapan di kantornya, termasuk agenda-agenda untuk rapat redaksinya, semuanya nanti akan diverifikasi sehingga perusahaannya akan terverifikasi oleh Dewan Pers. Kesimpulannya bahwa adanya PT Perorangan membuka kesempatan kepada pencinta dunia jurnalistik untuk bisa membuat perusahaannya sendiri. Saya Bung Warta.